Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas psikologi konsumen. Materi yaitu kepuasan konsumen. Materi kedua, pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Materi ketiga yaitu pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Saya akan menjelaskan materi pertama. Kepuasan konsumen. Pengertian kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin atau satis yang berarti cukup baik, memadai, dan facio yang berarti melakukan atau membuat. Menurut Zeitam dan Bitter, definisi kepuasan adalah respon atau tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen. Arti dari kepuasan konsumen ini tidak lepas dari perilaku konsumen. Menurut Kotler 1994 mengatakan bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai suatu tindakan yang langsung diterima oleh konsumen dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta memakai produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului tindakan tersebut. Sedangkan kepuasan menurut Kotler dan Armstrong 2001, kepuasan konsumen adalah sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih rendah ketimbang harapan konsumen, maka pembelinya merasa puas atau amat gembira. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pada masa sekarang ini, bukan suatu rahasia lagi bahwa sebenarnya konsumen adalah raja sebenarnya. Oleh karena itu, produsen yang memiliki prinsip holistik marketing sudah seharusnya memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen. Masuk ke materi kedua, yaitu pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Motivasi dalam bahasa Inggris disebut motivation, yang berasal dari bahasa Latin move for, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Menurut Edwin B. Filippo menyatakan bahwa motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. Menurut American Encyclopedia, motivasi adalah kecenderungan atau suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan dan tindakan. Motivasi meliputi faktor kebutuhan biologi dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah laku manusia. Menurut Marley J. Moskowitz, motivasi sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku dan pelajaran motivasi sebenarnya merupakan pelajaran mengenai tingkah laku. Jadi secara keseluruhannya, motivasi dapat diartikan sebagai pemberdaya, penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Pada dasarnya, tingkah laku manusia itu bersifat majemuk, karena dalam tujuannya seringkali tidak hanya satu. Tujuan juga menentukan seberapa aktif individu dan bertingkah laku. Sebab selain ditentukan oleh motif dasar, tingkah laku juga ditentukan oleh keadaan dari tujuan. Berikut beberapa tujuan dari motivasi konsumen. Yang pertama, meningkatkan kepuasan, mempertahankan loyalitas, efisiensi, efektivitas, mencipta suatu hubungan yang harmonis antara produsen atau penjual dan pembeli atau konsumen. Motivasi konsumen yang dilakukan oleh produsen sangat erat sekali berhubungan dengan kepuasan konsumen atau consumer satisfaction. Untuk itu, perusahaan selalu berusaha untuk membangun kepuasan konsumen atau consumer satisfaction development dengan berbagai cara, diantaranya meningkatkan penawaran dengan 3 cara. Cara yang pertama itu meningkatkan tata nilai konsumen atau perbaikan manfaat dan pelayanan.
Cara kedua, menurunkan biaya non-moneter atau tenaga kerja dan waktu. Yang ketiga, menurunkan biaya moneter, yaitu bahan baku, produksi, dan pengiriman. B. Meningkatkan harapan dan memenuhi harapan konsumen. Dan selanjutnya C. Mengetahui nilai yang didapat oleh konsumen. Faktor-faktor yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu A. Faktor budaya. Dalam kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks, meliputi kebiasaan, adat, moral, seni, kepercayaan, ilmu pengetahuan, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Budaya adalah segala nilai, pemikiran, dan simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Produk dan jasa juga berperan penting dalam mempengaruhi budaya, karena produk mampu membawa pesan yang bermakna budaya, sedangkan persepsi adalah proses bagaimana seseorang individu memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Yang B. Faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, peran, dan status sosial. Kelompok acuan atau referensi seseorang yang terdiri dari kelompok yang memiliki pengaruh langsung maupun secara tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang meliputi kelompok keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan yang cenderung formal, tidak terlalu membutuhkan interaksi yang begitu rutin. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan para anggota keluarga menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Peran dan status sosial seseorang akan menunjukkan kedudukan orang itu setiap kelompok sosial yang ia tempati. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang, sehingga masing-masing peran akan menghasilkan sebuah status. C. Faktor pribadi. Dalam keputusan saat membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri. Juga nilai dan gaya hidup pembeli. Usia berhubungan dengan selera orang terhadap suatu produk seperti pakaian, properti, rekreasi. Konsumsi terbentuk oleh siklus hidup keluarga. Di setiap tahap siklus hidup akan memunculkan kebutuhan yang berbeda. Jadi faktor psikologis. Motivasi atau dorongan adalah kebutuhan yang cukup menekankan untuk mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Kebutuhan berubah menjadi motivasi kalau merangsang sampai tingkat intensitas yang mencukupi, seperti yang dikemukakan oleh teori Maslow. Mula-mula seseorang mencoba untuk memuaskan kebutuhan yang paling penting. Setelah kebutuhan tersebut terpuaskan, maka kebutuhan itu tidak lagi menjadi motivator, dan kemudian orang tersebut akan memuaskan kebutuhan yang lebih penting selanjutnya. Faktor-faktor persepsi ini yaitu perhatian, gangguan, dan mengingatkan kembali yang selektif. Berarti bahwa para pemasar harus bekerja keras agar pesan yang disampaikan bisa diterima. Materi ketiga yaitu pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Definisi kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban yang yaitu kualitas, sifat, pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang, dan perangai khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Sifat-sifat dasar kepribadian. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama.
Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika kita dewasa, walaupun para pemasar tidak dapat merubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka. Jika mereka mengetahui, mereka dapat berusaha menarik perhatian kelompok konsumen yang menjadi target mereka melalui sifat-sifat relevan yang menjadi karakteristik kepribadian kelompok konsumen yang bersangkutan. Walaupun kepribadian konsumen mungkin konsisten, perilaku konsumsi mereka sering sangat bervariasi karena berbagai faktor psikologis, sosial budaya, lingkungan, dan situasional yang mempengaruhi perilaku. Yang ketiga itu kepribadian dapat berubah. Saya jelaskan sini, kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan secara berangsur. Teori kepribadian. Yang pertama itu teori Freud. Teori ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari, terutama dorongan seksual dan dorongan biologis lainnya, merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Teori kedua yaitu teori kepribadian neo-Freud. Penganut neo-Freud percaya bahwa hubungan sosial menjadi dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. Alfred Adler memandang manusia berusaha supaya dapat mencapai berbagai sasaran yang rasional yang disebutnya gaya hidup. Yang ketiga, teori sifat. Teori sifat merupakan awal penting berpisahnya dari pengukuran kualitatif yang menjadi ciri khas gerakan pengikut Freud dan neo-Freud. Orientasi teori sifat terutama bersifat kuantitatif atau empiris. Teori ini memfokuskan pada pengukuran kepribadian menurut karakteristik psikologis, khususnya yang disebut sifat. Sifat didefinisikan sebagai cara yang khas dan relatif bertahan lama yang dapat membedakan seorang individu dari individu lain. Kepribadian dan memahami perbedaan konsumen. Nah, di sini keinovasian konsumen dan sifat kepribadian berkaitan para praktisi pemasaran berusaha mempelajari semua yang dapat mereka pelajari mengenai indikator konsumen karena respon pasar para inovator konsumen sering menjadi petunjuk atas faktor-faktor yang akhirnya akan menentukan sukses tidaknya produk atau jasa baru tertentu. Inovator konsumen yaitu mereka yang cenderung menjadi orang pertama mencoba berbagai produk, jasa, atau praktik baru. Sifat kepribadian yang berguna untuk membedakan antara inovator, konsumen, dan bukan inovator meliputi sifat-sifat konsumen sebagai berikut. Yang pertama itu adalah keinovatifan. Yang kedua, dogmatisme. Yang ketiga adalah karakter sosial. Di sini yang pertama adalah keinovatifan, yaitu para peneliti konsumen telah berusaha menyusun instrumen pengukuran untuk menaksir tingkat keinovatifan konsumen. Karena ukuran sifat kepribadian tersebut memberikan wawasan yang penting mengenai sifat dan batas-batas kesediaan konsumen untuk berinovasi. Yang kedua itu dogmatisme. Dogmatisme adalah sebuah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kelakuan atau versus keterbukaan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka yang sudah mendalam. Yang keempat itu karakter sosial. Karakter sosial adalah sifat kepribadian yang berkisar dari pengarahan diri sendiri dan pengarahan oleh orang lain. Para konsumen yang diarahkan oleh diri sendiri cenderung menyandarkan pada nilai-nilai atau standar dalam diri mereka sendiri dalam menilai berbagai produk baru dan berkemungkinan menjadi konsumen inovator. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk yang mendengar atau yang menonton. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.